Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita naikkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di acara webinar kali ini. Webinar ini merupakan rangkaian dari bulan ketiga nasional tahun 2021 dengan tema Satu Mind Health Talk, strategi penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS di tengah pandemi COVID-19. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cipto Praitno selaku Kepala Teknik Tambang PT Arut Indonesia Tambang 1. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Maria Brita Irene Suherman selaku praktisi dari bidang kesehatan. Terima kasih kepada Cynthia Larasati SH selaku Duta HIV/AIDS 2019. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Irene Renita Sitanggang, saya SHE Asisten di PT Arut Indonesia Tambang 1, yang juga akan memandu kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kegiatan webinar pada pagi hari ini juga akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Alvin Ariwibowo, selama kegiatan webinar ini berlangsung. Baik, tidak berlama-lama, kita buka acara webinar pagi hari ini yang akan dibuka dengan sambutan dari Bapak Cipto Praitno selaku Kepala Teknik Tambang PT Arut Indonesia Tambang 1. Pada Pak Cipto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita bisa terus dalam keadaan sehat di tengah wabah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, sesuai dengan yang sudah direncanakan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti webinar dengan tema strategi penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS di tengah pandemi COVID-19. Di mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari bulan K3 Nasional tahun 2021 yang saat ini sedang berlangsung, yang kemarin baru saja pekan lalu dibuka tanggal 12 Januari, yang nanti akan berlangsung selama 1 bulan ke depan sampai pertengahan Februari ini. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah webinar ini, di mana tema yang diambil pada kali ini terkait dengan strategi penanggulangan dan penanganan HIV/AIDS. Kenapa kami memilih tema ini ya di tengah-tengah bulan K3 ini? Pertama, bahwa PT Arut Indonesia mempunyai kebijakan yang jelas dengan HIV/AIDS ini, di mana kami mempunyai tujuan untuk promotif ya dan preventif terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS ini. Karena seperti kita bersama di dunia tambang cukup banyak potensi-potensi atau risiko ya terkait terjadinya penularan HIV/AIDS ini. Jadi ini juga menjadi bagian dari concern kami, dari kebijakan kami terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS di Tambang 1. Kemudian juga kita baru saja akhir tahun lalu ya, tanggal 1 Desember, di mana setiap tanggal 1 diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Jadi kedua hal ini kami lakukan atau sebagai latar belakang diadakannya webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir ya dua narasumber kita. Yang pertama dari praktisi kesehatan, Dr. Maria, dan yang kedua juga Duta HIV/AIDS 2019 ya Provinsi Yogyakarta, yang nanti akan berbagi cerita ya dari mulai praktisi kesehatan, dari sisi teorinya dan bagaimana
yang sudah terjun langsung, ya, Mbak Selentia ini sebagai Duta HIV/AIDS tahun 2019. Semoga dengan dua narasumber tadi ya dapat memberikan wawasan ataupun tambahan pengetahuan kita bagaimana cara penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS khususnya di tengah-tengah kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Dan semoga apa yang kita upayakan ini ya, bermanfaat buat kita semua dalam rangka menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita di mana kita berada untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS selain yang tengah kita hadapi saat ini yaitu COVID-19. Semoga apa yang kita lakukan, kita jalankan ini mendapat keberkahan dan bermanfaat buat kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar strategi penanggulangan dan penanganan HIV/AIDS selama COVID-19 ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Cipto Praitno atas sambutannya dan juga resminya dibuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Untuk pelaksanaan acara ini kita akan dipandu oleh Bapak Alvin Ariwibowo yang akan membantu dalam kegiatan webinar kali ini. Kepada Pak Alvin Ariwibowo, kami persilakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar pada pagi hari ini di Satuy Mind Health Talk, Tambang Satuy. Perkenalkan Pak, Bu, saya Alvin Ariwibowo, saya sebagai Safety Health Officer di PT Indonesia, sekaligus sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu sekalian di webinar pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema kegiatan pada hari ini mengenai strategi penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS di tengah pandemi COVID-19, kita sudah mengundang dua narasumber di pagi hari ini, Pak. Pertama dari Dr. Maresia Gracia Iren dan Mbak Selentia dari Duta HIV/AIDS. Untuk narasumber pertama, ini Dr. Maresia Gracia, ini masih menyusul, nanti kita akan langsung cepat bergabung dengan kita. Beliau merupakan sebagai praktisi kesehatan, merupakan dokter muda lulusan dari Universitas Lambung Mangkurat. Dan untuk narasumber kedua, yaitu Mbak Selentia Larasati, beliau merupakan Duta HIV/AIDS 2019 Provinsi DIY, yang sekarang masih berada di bangku perkuliahan di Universitas Gadjah Mada, yang sudah mempunyai banyak pengalaman langsung menghadapi ODA. ODA ini adalah orang penderita HIV/AIDS dan banyak sekali pengalaman beliau bagaimana cara preventif ataupun promotif kepada teman-teman yang sudah mengalami HIV/AIDS. Baik Pak, untuk webinar ini merupakan salah satu rangkaian bulan K3 nasional di mana sudah disampaikan oleh tadi Pak Cipto Praitno latar belakang untuk webinar ini. Kita berkomitmen sebagai PT Erping Indonesia untuk melaksanakan promotif atau preventif mengenai HIV/AIDS. Dan harapannya nanti kita akan belajar bareng-bareng Pak mengenai HIV/AIDS itu seperti apa, bagaimana cara penanggulangannya, cara pencegahannya seperti apa, dan nanti bagaimana hubungan HIV/AIDS dan perkembangannya di tengah pandemi COVID-19. Saya langsung menyapa dulu Mbak Selentia. Mbak Selentia, mendengar suara saya Mbak Selin? Iya, mendengar Mas. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah Mas, baik. Alhamdulillah Mbak Selin. Mbak Gracia nanti akan menyampaikan materi bagaimana secara langsung di lapangan seperti apa. Nanti monggo di-share ke teman-teman, nanti biar teman-teman mendapatkan wawasan pengetahuan seperti apa Mbak sebagai Duta HIV/AIDS. Saja Mbak Silen, Mbak untuk memberikan materi, waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Selentia.
Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Alvin. Sebelumnya saya untuk izin share screen, namun bisa minta tolong, Mas, lebih dulu saya dijadikan co-host. Bisa di sana di ruangan ya. Iya, Pak. Makasih. Oke. Baik, terima kasih banyak, Mas. Saya izin untuk share screen ya. Iya, Mbak. Silakan. Monggo di share screen-nya. Sebelum saya masuk ke materi, apakah tampilan PPT dan juga suara saya bisa didengar ya, Mas? Dan juga bisa dibaca? Bisa, Mbak. Bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya mulai ya, kakak-kakak dan juga Bapak Ibu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar pada pagi ini yang diselenggarakan oleh PT Arutmin Indonesia, yaitu dengan judul Strategi Penanganan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tengah Pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saya Selantia Larasati Sheila Hadi, biasa dipanggil Selen. Saya adalah salah satu bagian dari Duta HIV dan AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Dan pada kesempatan pagi ini, saya diberikan kesempatan oleh PT Arutmin untuk menjadi pembicara dan melakukan sharing bersama teman-teman mengenai HIV/AIDS. Mungkin langsung saja, teman-teman semuanya. Nah, ini saya sebelum masuk materi, ini adalah estimasi dari orang-orang yang terkena HIV/AIDS di tahun 2016 berdasarkan WHO region atau pembagian wilayah berdasarkan WHO, teman-teman. Dan di sini kita bisa tahu bahwasannya HIV ini adalah menjadi tantangan global ya, tidak hanya kasus di Indonesia saja, tapi tantangan global untuk seluruh negara yang ada di dunia. Dapat diketahui bahwasannya ini kita bisa beralih ke legenda. Diketahui bahwasannya tingkatan dari kuning cerah hingga merah ini adalah tingkatan dari estimasi orang yang terkena HIV di tahun 2016. Dan yang paling merah di sini adalah negara Afrika. Iya, memang betul teman-teman. Kalau negara Afrika adalah menduduki peringkat pertama di orang dengan HIV/AIDS terbanyak di dunia. Ini tapi di tahun 2016. Tapi di samping itu kita melihat di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, ini cukup miris ya, begitu teman-teman, karena kita bisa lihat di wilayah Indonesia sendiri, dari Pulau Sumatera, kemudian sampai Pulau Papua sendiri, itu adalah berwarna orange, di mana berwarna orange ini adalah tingkatan kedua tertinggi orang dengan HIV/AIDS atau ODA, begitu. Jadi ini memang dalam kondisi kritis Indonesia ini, karena kasus HIV-nya terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kemudian 36,7 juta orang yang terestimasi dengan hidup dengan HIV itu di tahun 2016 terbagi menjadi 1,8 juta orang yang terinfeksi HIV dengan kasus baru. Sedangkan 1 juta orangnya ini adalah kematian yang disebabkan oleh virus HIV. Dan 2,1 juta anak-anak kecil ini adalah anak-anak yang dilahirkan dengan ibu yang positif HIV. Sehingga kasus 36,7 juta ini sangat banyak sekali ya teman-teman, dan menjadi tantangan global, tantangan seluruh negara yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalam materi, apa sih bedanya HIV dan juga AIDS itu sendiri? Nah, kita masuk adalah HIV, itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, atau virus ini hanya dapat ditemukan di cairan-cairan di bagian tubuh, yaitu cairan darah, cairan vagina, cairan sperma, ini bisa dibilang adalah cairan kelamin, begitu ya, dan juga air susu ibu. Jadi selain 4 cairan ini, virus HIV ini tidak bisa berkembang biak, begitu. Nah, virus HIV dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Iya, betul sekali teman-teman, karena virus HIV ini adalah virus yang menyerang sel darah putih atau sel CD4 yang ada di bagian tubuh kita. Dimana kalau orang normal aja itu memiliki sel darah putih kadarnya itu sekitar 500 sampai 1400 mm kubik darah, tapi orang-orang yang mengenai atau terinfeksi HIV atau HIV positif itu memiliki sel darah putih kurang dari 200 mm kubik darah, teman-teman. Bayangkan saja dari kita yang orang normal 500 sampai 1400 untuk sel darah putihnya, tapi adalah cairan darah, kemudian cairan kelamin, dan cairan air susu ibu. Ini perlu dipegang erat-erat ya teman-teman ya, karena banyak sekali hoax di luar sana yang mengatakan virus HIV itu menularkan melalui kontak sosial, kemudian kontak fisik, padahal dalam kenyataannya itu adalah tidak benar, karena media penularan dari virus HIV ini hanya terbagi menjadi 3.
cairan darah, cairan kelamin yang terbagi menjadi cairan vagina dan juga sperma, dan yang terakhir adalah air susu ibu. Kemudian kita masuk ke dalam mitos atau fakta mengenai penularan HIV. Yang pertama, seseorang bisa tertular HIV dengan cara menggunakan alat makan atau minum secara bergantian dengan seseorang yang sudah terinfeksi HIV. Nah, menurut teman-teman ini mitos atau fakta, teman-teman bisa jawab di dalam hati ya. Kemudian yang kedua, seseorang bisa tertular virus HIV melalui gigitan nyamuk atau serangga. Dan yang ketiga, Anda bisa mengetahui seseorang yang sudah terinfeksi HIV hanya dengan melihatnya. Nah, dari antara tiga tadi, menurut teman-teman, itu mitos atau fakta, atau mitos semuanya, atau fakta semuanya. Itu mungkin teman-teman bisa tanyakan kepada diri teman-teman semuanya ya, terkait dengan edukasi yang teman-teman sudah tahu, ini seberapa, begitu. Kemudian, jawabannya adalah mitos, teman-teman. Yang seperti kita tahu, kalau penularan dari virus HIV itu sendiri kan melalui 3 cairan, cairan darah, kemudian cairan kelamin, dan juga cairan susu ibu. Selain 3 cairan itu, virus HIV tidak dapat ditularkan. Jadi yang bergantian alat makan, kemudian gigitan serangga, atau kita bersalaman, atau bahkan berpelukan, itu tidak bisa menularkan virus HIV. Jadi begitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya, siapakah di antara orang-orang ini yang telah terinfeksi HIV? Nah, pada dasarnya, orang dengan HIV itu penampilannya sama saja dengan orang yang tidak terkena HIV. Bahkan kita juga tidak bisa tahu, teman-teman, kalau bahwasannya teman dekat kita itu ternyata seorang terinfeksi HIV, karena HIV itu benar-benar tidak bisa dilihat dalam tampilan fisik saja, tapi harus melalui berbagai macam rangkaian tes untuk menyatakan bahwa orang itu adalah positif HIV, begitu. Kemudian lanjut, ini adalah hal mendasar bagaimana seseorang dapat terinfeksi HIV. Nah, ini adalah orang-orang yang terinfeksi HIV ini sudah pasti atau dapat dikatakan orang yang telah melakukan kegiatan-kegiatan berisiko untuk menimbulkan atau terjangkit virus HIV itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan orang yang dapat terinfeksi HIV itu adalah orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya perpindahan cairan tubuh yang mengandung virus HIV dari orang yang sudah terinfeksi ke orang lain. Jadi orang yang sudah terinfeksi ke orang lain yang belum terinfeksi. Jadi itu adalah transfer dari virus HIV itu sendiri, teman-teman. Tapi perlu kita ketahui bahwa untuk penularan dari virus HIV itu memiliki 4 prinsip atau kita kenal sebagai ESE atau ESSE. Nah, di dalam ESE ini sendiri ada beberapa bagian ya, teman-teman ya. Dari exit yang pertama, ini prinsip dari penularan HIV, di mana untuk menularkan virus HIV itu harus keluar dari tubuh manusia atau dari tubuh yang sudah terjangkit virus HIV. Makanya dinamakan dengan exit atau keluar, di mana virus HIV ini keluar dari tubuh manusia yang sudah terjangkit. Kemudian yang kedua, yaitu survive, atau virus HIV harus dalam kondisi hidup. Pada saat virus HIV itu keluar dari tubuh manusia yang sudah terjangkit, virus itu harus hidup, teman-teman. Bayangkan saja kalau misal virus itu tidak hidup, maka tidak bisa menularkan ke orang lain. Jadi di sini prinsipnya adalah virus HIV ini harus tetap hidup. Dan yang ketiga adalah sufficient, atau HIV ini konsentrasinya harus cukup. Bayangkan saja kalau misal sudah melampaui keluar dari inangnya, kemudian kondisinya hidup, tapi kalau misal konsentrasinya atau jumlah virusnya itu tidak memadai, tidak cukup, itu juga tidak bisa menularkan HIV. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah enter, di mana virus HIV itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ini adalah prinsip yang harus dipegang oleh teman-teman semuanya. Karena banyak sekali saya dengar hoax di luar sana, kalau misal bersentuhan dengan luka, misalnya saya punya luka, kemudian orang dengan HIV itu punya luka, kemudian bersentuhan, itu secara mudah itu dapat menularkan HIV. Itu adalah hoax ya, teman-teman ya, karena kita perlu mempertimbangkan adanya exit ini tadi, ESE atau exit, survive, sufficient, dan juga enter. Jikalau orang itu terinfeksi HIV, maka sudah melalui 4 prinsip ini. Tapi kalau salah satu prinsip dari ESE ini tidak diterapkan, atau virus itu misalnya dalam kondisi mati dan juga konsentrasinya tidak cukup, maka juga tidak bisa menularkan HIV. Jadi virus HIV itu tidak semudah virus corona yang saat ini ya, teman-teman ya. Jadi perlu ada inangnya, kemudian kondisinya itu dalam jumlah yang cukup,
kemudian dalam kondisi hidup, dan dipastikan virus HIV itu juga masuk ke dalam inangnya. Di mana inangnya itu, yaitu 3 cairan tadi, yaitu cairan darah, kemudian cairan kelamin, dan juga cairan susu ibu. Begitu. Kemudian lanjut, bagaimana HIV ditularkan? Nah, yang pertama adalah melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom dengan orang yang terinfeksi HIV. Mengapa bisa? Karena kalau berhubungan seks itu kan bertemunya cairan kelamin dengan cairan kelamin ya, teman-teman semuanya. Dan di sini perlu untuk menghindari atau mencegah supaya virus itu tidak masuk, ya kita harus menggunakan kondom. Bukan dalam artiannya saya mengkampanyekan untuk teman-teman melakukan hubungan seks bebas, begitu tidak ya teman-teman ya. Karena di sini yang menjadi intinya adalah hubungan seks tanpa menggunakan kondom ini juga bisa terinfeksi begitu. Kemudian yang kedua, menerima transfusi darah yang tercemar HIV. Misalnya kita melakukan transfusi darah, dan transfusi darah itu adalah misalnya bekas dari orang yang sudah terkena HIV. Itu juga bisa karena medianya adalah darah. Tapi saya rasa untuk perkembangan medis saat ini sangat menjunjung tinggi sterilisasi ya. Jadi untuk yang transfusi darah ini saya kira sudah hampir tidak ada kasus di Indonesia juga. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan jarum suntik yang sudah tercemar HIV. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan jarum suntik dan tercemar HIV begitu, itu adalah orang-orang penasun atau pengguna narkoba jarum suntik begitu teman-teman. Ketahui kan kalau pengguna narkoba itu banyak sekali ya alatnya. Salah satunya ada jarum suntik. Kalau orang misalnya cairannya itu dimasukkan, cairan narkobanya itu dimasukkan ke dalam suntikan, kemudian disuntikan ke bagian tubuh seorang narkoba gitu ya, dan itu bisa menularkan. Karena kalau orang narkoba itu kan sudah merusak sistem saraf pusat, otomatis berpikirnya itu sudah tidak seperti orang normal teman-teman. Jadi tidak memikirkan lagi adanya sterilisasi ataukah jarum suntik itu sudah diganti atau belum, asalkan cairan narkoba itu harus tetap masuk. Karena kalau misal orang narkoba itu tidak dipasok terus-menerus akan mengalami sakau, sehingga banyak sekali kasus di mana orang-orang pengguna jarum suntik ini juga mengalami atau tercemar HIV menjadi HIV positif, begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya, dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayinya selama dalam kandungan, proses kelahiran dan menyusui. Ya, ini juga benar, karena pada saat ibu positif itu bisa menularkan kepada bayinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimanakah cara tertularnya HIV. Kita bisa mencegahnya ya teman-teman ya. Kita bisa mencegah HIV dan AIDS ini melalui ABCDE, gampang sekali atau mudah sekali untuk dihafalkan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu absent sex atau tidak melakukan seks bebas. Kemudian yang B adalah be faithful, setia pada pasangan. Kalau misal sudah dalam ikatan pernikahan ya sebaiknya tidak usah dengan yang lain begitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah C yaitu kondom, D adalah drugs atau penggunaan narkoba seperti jarum suntik, dan E adalah edukasi. Kita bisa lihat satu persatu. Nah, ini adalah absent sex atau tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Iya, banyak sekali kasus di mana mohon maaf ya teman-teman, seperti kayak lokalisasi di berbagai daerah itu juga banyak sekali kasus yang terkena HIV. Tidak hanya maksudnya dalam artian tidak hanya wanita yang pekerja seks, tapi juga orang-orang laki-laki yang suka jajan begitu. Dalam artian jajan dalam tanda kutip ya teman-teman. Jadi itu juga bisa beresiko terkena HIV begitu. Kemudian saling setia, yang saya bilang tadi, kalau semisal teman-teman sudah dalam satu ikatan pernikahan, sebaiknya setia pada pasangan, karena ketika teman-teman mencoba untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan dan bergonta-ganti pasangan, itu teman-teman juga tidak bisa menjamin kebersihan atau mungkin ada atau tidaknya virus HIV di pasangan teman-teman. Jadi diusahakan untuk saling setia. Kemudian menggunakan kondom, ini salah satu pencegahan yang menurut saya juga banyak dilakukan begitu ya teman-teman. Karena kalau bisa dibilang virus HIV atau HIV/AIDS ini, kasus ini sendiri itu adalah kasus yang tidak bisa dipandang dalam salah satu sudut aja, tapi kita bisa melihatnya dari berbagai macam sudut.
katakanlah kalau misal penggunaan kondom ini kan, kalau saya pernah dengar juga dan saya pernah tahu di saat Hari AIDS sedunia, bahkan dinas-dinas kesehatan yang ada di beberapa daerah ini istilahnya membagikan kondom itu secara gratis, dalam artian untuk mencegah penularan HIV. Tapi kalau misalnya itu kan di dalam sudut pandang kesehatan ya teman-teman ya, tapi kita juga orang kan juga berbagai macam sudut pandang, bisa jadi di dalam kehidupan sosialnya atau sudut pandang sosialnya penggunaan atau penyebarluasan kondom ini kan di luar etika ya begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau di dalam sudut pandang kesehatan ini perlu dilakukan karena untuk mencegah supaya tidak ada lagi orang yang terinfeksi HIV positif begitu. Kemudian selanjutnya menggunakan jarum suntik atau alat tajam yang steril. Saya rasa setiap rumah sakit, vaskes hingga tingkat puskesmas sekalipun untuk melakukan jarum suntik itu juga penggunaan jarum suntiknya itu sudah sangat steril ya teman-teman ya. Jadi memang sudah diperhatikan terkait dengan higienis dan juga sterilisasi. Jadi untuk yang kasus dengan jarum suntik ini saya rasa sudah sangat minim ditemukan. Kemudian mencari informasi tentang HIV. Nah, teman-teman dengan mengikuti berbagai macam webinar seperti ini, kemudian membaca informasi tentang HIV itu juga bisa menambah informasi teman-teman sekalian mengenai HIV ini seperti apa. Dan dengan kata lain, teman-teman juga sudah mencegah melalui edukasi, di mana teman-teman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan menjadi tidak diskriminasi begitu ya terhadap teman-teman orang dengan HIV/AIDS. Kemudian ini ada perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau dari virus HIV untuk menjadi AIDS itu berbagai macam fase ya teman-teman ya. Jadi di periode awal kita bisa bilang sebagai periode jendela atau awal tertular virus HIV setelah orang itu melakukan kegiatan berisiko yang dapat tercemar virus HIV. Ini ada di 3-6 bulan periode jendela, di mana di periode 3-6 bulan ini memang sulit sekali untuk mendeteksi adanya virus HIV atau tidak, karena bisa saja orang yang sudah terinfeksi, tapi di dalam periode jendela ini belum teridentifikasi virus HIV-nya. Jadi sangat diperlukan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter dan melakukan tes VCT secara berulang atau secara berkala. Kemudian kita memasuki ke proses HIV positif. Setelah kita tahu bahwasannya orang itu terinfeksi HIV, maka dapat setelah 6 bulan ke atas, sampai 5-12 tahun yang akan datang, itu sudah dipastikan orang itu terkena HIV positif. Dan kalau misal orang itu tidak mengetahui bahwa dirinya adalah positif HIV, karena beberapa kasus juga diketahuinya itu telat begitu teman-teman. Jadi telah melakukan hubungan berisiko dan dia merasa aman, hingga akhirnya dia memasuki fase HIV, tapi dia merasa itu hanya sakit biasa, kemudian sampailah ke dalam fase AIDS, di mana fase AIDS ini adalah fase terakhir atau tingkatan terakhir dari HIV, yaitu fase AIDS, di mana bisa dikatakan kalau orang HIV itu belum tentu AIDS, tapi kalau orang AIDS itu sudah memasuki fase HIV, otomatis AIDS ini adalah fase yang bisa dikatakan adalah fase mengerikan pada saat orang-orang yang sudah terkena HIV. Nah, ini adalah 1-5 tahun setelah dirinya atau orang tersebut itu positif HIV. Kemudian ini adalah skema sama yang tadi, cuman ini lebih detail teman-teman. Di 0-6 bulan ini adalah fase jendela, di mana orang ini harus terus melakukan konsultasi, tes, dan juga diawasi oleh dokter, yang di mana dirinya ini telah melakukan hubungan berisiko. Kemudian setelah 6 bulan sampai 10 tahun, baru diketahui bahwa dirinya positif, tapi bisa jadi tanpa gejala, karena orang yang terkena HIV itu macam-macam ini ya teman-teman ya, macam-macam gejalanya. Jadi tidak bisa dipatok orang ini ada gejala atau tidak, itu juga belum tentu. Kemudian masuk ke dalam AIDS yang tadi saya bilang, di mana ketika HIV itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian sampai masuk ke dalam 10 tahun, di mana virus itu sudah menggerogoti sistem kekebalan tubuh kita, makanya banyak sekali penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya penyakit awalnya itu adalah pusing, kemudian pusing tidak sembuh-sembuh karena mau diminumi obat seberapapun, kalau yang namanya HIV ini sudah menyerang sistem kekebalan, dimana kalau orang normal
seperti kita saat ini, kalau kita flu atau diare atau demam, kemudian kita minum obat yang dianjurkan oleh dokter, itu mungkin seminggu sudah hilang begitu ya teman-teman ya. Tapi berbeda sekali dengan orang-orang yang sudah terinfeksi HIV atau sampai fase AIDS ini, pada saat ia sakit seperti diare, nah itu susah sekali untuk sembuh karena sistem kekebalan tubuhnya itu sudah tidak ada, teman-teman. Jadi untuk diberikan obat itu juga sebenarnya dalam tanda kutip itu sudah tidak mempan begitu. Jadi setelah diare kemudian tidak sembuh-sembuh, datanglah penyakit lainnya. Misalnya pusing, ya udah berarti diare pusing seperti itu terus. Kemudian kalau misal ditambah lagi dia demam, berarti diare pusing demam, dan itu secara bergantian teman-teman, dan itu tidak akan habis gitu. Nah, sampailah di mana dia akan mengalami infeksi oportunistik, yaitu biasanya orang-orang dengan tahap AIDS atau fase terakhir dari HIV ini bisa juga disertai dengan penyakit penyerta. Biasanya ini erat kaitannya dengan TBC, kemudian infeksi-infeksi lainnya seperti infeksi otak, kemudian infeksi usus, kemudian radang paru-paru, kanker, dan sebagainya macamnya. Ini yang saya tadi bilang, kalau periode awal ini virus sudah masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian ini adalah infeksi oportunistik, di mana infeksi ini mengambil kesempatan untuk muncul di saat sistem kekebalan tubuh kita ini sudah lemah. Nah, yang tadi saya bilang, biasanya kalau orang-orang dengan HIV/AIDS itu, penyakit penyertanya itu TBC, kemudian kanker, infeksi-infeksi yang ada di dalam tubuh bagian dalam lainnya. Nah, mengenai pengobatan, teman-teman, kita tahu ya kalau sampai di sekarang ini untuk pengobatan untuk menyembuhkan total HIV ini sudah belum ditemukan, sehingga ada sekarang obat namanya antiretroviral atau kita bisa kenal dengan ARV, yaitu obat yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangbiakan dari virus di dalam tubuh. Nah, virus ini kan banyak ya teman-teman ya. Jadi virus ini selalu bermutasi di dalam tubuh. Atau teman-teman kalau secara gampangnya seperti yang saat ini kita sedang dilanda virus corona, ini ada mutasi baru begitu ya teman-teman ya. Ini sama seperti virus HIV, di mana virus HIV itu akan semakin berkembang biak di dalam tubuh kita, di dalam inangnya seperti cairan kelamin, cairan susu ibu maupun cairan darah, itu akan terus berkembang biak. Kalau misal tidak ditekan jumlahnya, maka virus itu akan menyebar di dalam tubuh kita dan menjadi penyakit AIDS begitu. Dan ini obat yang digunakan ARV ini hanya untuk menekan jumlah virus supaya virus itu tidak semakin menyebar di dalam tubuh kita. Jadi untuk yang namanya penyembuhan menggunakan ARV itu tidak ada ya teman-teman ya. Belum ditemukan obat yang benar-benar bisa untuk menyembuhkan orang dengan HIV/AIDS. Adanya antiretroviral ini hanya untuk menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh orang dengan HIV/AIDS begitu. Ini baru saja di tanggal 1 Desember kemarin kami melaksanakan Hari AIDS Sedunia yang selalu diperingati pada tanggal 1 Desember dengan tema dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 kemarin adalah perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju AIDS akhir AIDS 2030, di mana Kementerian Kesehatan ini ingin sekali kalau kasus HIV/AIDS ini sudah berakhir gitu ya teman-teman ya, dalam 10 tahun menuju akhir AIDS 2030 gitu. Dan terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Alvin, kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita sharing di sini, Mas. Halo Mbak, dengar suara saya Mbak? Ya, dengar. Oke, terima kasih Mbak Selintia atas pemaparan materinya, sangat menarik sekali. Jadi Mbak ini duta HIV/AIDS ya Mbak ya. Mungkin saya ingin menanyakan nanti sebelum teman-teman menanyakan, kita ada sesi pertanyaan. Nanti silahkan teman-teman menyiapkan pertanyaannya, nanti ditujukan kepada siapa, pada teman-teman webinar silahkan. Saya mau ini Mbak Selin, saya ingin menanyakan, Mbak ini kan sebagai duta HIV/AIDS ya Mbak ya? Ya, betul. Betul. Apakah berarti pernah sering berinteraksi dengan
Oda ya? Ya, betul, sering Mas. Mungkin saya ingin tolong ceritakan atau memberikan gambaran gimana ketika para penderita ini dikatakan positif, apakah sebagai psikisnya itu terganggu atau bagaimana, dan bagaimana mungkin Mbak sebagai duta HIV/AIDS ini memberikan promotif ataupun persuasif kepada rekan-rekan yang mengalami berita HIV/AIDS itu. Oke, baik, saya langsung jawab ya Mas. Betul, silakan. Ya, jadi sepengalaman saya di tahun 2016 itu saya juga pernah menjumpai teman-teman yang dengan orang dengan HIV/AIDS ini tadi, di mana pada saat orang ini dinyatakan HIV positif, kemudian ia langsung dikucilkan begitu dalam lingkungan keluarganya. Tidak usah jauh-jauh ke lingkungan teman atau lingkungan sosialnya, tapi bahkan lingkungan terkecil dari orang teman saya ini tadi adalah lingkungan keluarga yang benar-benar sangat mengasingkan teman saya ini tadi. Setelah dirinya ini HIV, teman saya juga pernah bilang kepada saya kalau sudah ingin mengakhiri hidupnya, karena untuk orang sudah dinyatakan HIV ini sangat tekanan psikis ya Mas ya, saya bilang tekanan psikologinya sangat kuat, itu pada saat dinyatakan dirinya itu HIV, sangat stres, kemudian depresi, dan sampai ingin mengakhiri hidupnya. Ditambah lagi lingkungan keluarganya yang tidak suportif kepada teman saya ini tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, keluarganya ini masih dalam kondisi yang sangat sulit menerima. Akhirnya teman saya ini seperti dikontrakkan dalam satu rumah begitu, dan itu tidak boleh bercampur dengan keluarga lainnya. Kemudian pakaian juga tidak boleh disamaratakan, atau biasanya kalau mencuci dalam satu keluarga itu kan sangat hal yang umum gitu ya Mas. Tapi untuk teman saya ini kasusnya sangat-sangat dibedakan. Jadi untuk pencucian pakaian itu disendirikan, kemudian pergantian alat makan itu disendirikan, seperti itu. Jadi sangat-sangat diasingkan oleh keluarganya sendiri. Dan ini perlu diperhatikan untuk teman-teman semuanya. Yang tadi saya bilang, yang sudah saya jelaskan juga, kalau virus HIV ini tidak menular melalui kontak fisik ataupun kontak sosial. Ketika kita melakukan berjabat tangan, atau mungkin memeluk, atau mungkin pergantian alat makan, ini tidak dapat menularkan HIV. Ini yang sering sekali salah kaprah di daerah teman-teman saya, begitu Mas. Tidak hanya di lingkungan luar, tapi teman-teman saya sendiri pun juga sering salah, begitu. Kalaupun ketahuan ada si A, si B ternyata positif HIV, itu sudah langsung dikucilkan. Padahal itu adalah tindakan yang salah, di mana orang dengan HIV/AIDS ini perlu dukungan kita, dan kita harus membiasakan diri untuk menganggap mereka ini adalah orang yang normal. Hanya saja mereka memiliki infeksi begitu ya, tapi layaknya seperti orang normal. Jadi saya rasa tidak perlu untuk didiskriminasi. Itu yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, sebenarnya untuk di lingkungan saya di Jogja sendiri, itu banyak sekali lembaga-lembaga yang konsentrasi atau sangat, istilahnya, konsentrasi dalam menangani HIV/AIDS yang ada di Jogja sendiri. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga, dan salah satu dari lembaga itu, ini adalah fenomena menarik begitu ya Mas, di mana teman saya di lembaga itu adalah orang dengan HIV/AIDS atau HIV positif. Kemudian saat melahirkan, itu anaknya ini adalah menjadi HIV negatif, dan itu adalah, kalau saya rasa ini adalah kemajuan teknologi di bidang medis, di mana di Indonesia sendiri ini sudah ada namanya program Prevent Mother to Child Transmission, atau pencegahan penularan HIV dari ibu yang mengandung kepada anaknya nanti yang akan dilahirkan. Jadi bisa jadi orang dengan ibu dengan HIV positif kemudian dapat melahirkan bayi secara normal. Itu sekarang sudah banyak sekali dicanangkan atau digaungkan oleh dokter dan juga di bagian medis begitu Mas. Jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya, jangan kita melakukan diskriminasi kepada orang dengan HIV/AIDS, karena pada dasarnya mereka ini sudah memiliki tekanan secara mental dan juga secara psikologi. Jadi kita perlu untuk mendukung teman-teman kita ini tadi dengan memperluas edukasi terhadap kita sendiri, kemudian kita bisa tanamkan kepada orang-orang terdekat kita. Jadi tidak perlu kita melakukan persuasif kepada orang luar, tapi kita dulu nih dari dalam diri kita, kemudian ke keluarga kita. Itu adalah hal yang utama bagi saya. Kemudian setelah saya mengikuti HIV/AIDS ini atau duta HIV/AIDS ini, bisa dibilang kami menjadi kader remaja di usia kami untuk memberikan penyuluhan ataupun mengedukasi teman-teman sebaya kita untuk lebih tahu mengenai edukasi HIV/AIDS ini sendiri, Mas. Jadi lebih kepada
edukasi teman-teman terdekat mengenai apa itu HIV, kemudian bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara penularan, begitu Mas, kalau dari saya. Memang yang paling utama itu dari keluarga, karena keluarga ini adalah motivasi yang paling tinggi untuk menjaga psikis dari penderita HIV itu sendiri. Mungkin benar yang tadi mungkin disampaikan oleh Mbak Selin, ini kita harus memberikan edukasi terus-menerus mengenai HIPS kepada masyarakat ataupun rekan kerja kita, apalagi kita yang masih masa produktif, masih muda seperti ini, ya kita harus memahami tentang bagaimana penularan HIPS. Jadi harapannya setelah kita mengetahui edukasi ini seperti apa, kita bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat. Dan harapannya kita bisa mengerti dan memahami kondisi teman-teman ODA ataupun orang penderita HIV/AIDS ini. Mungkin itu saja Mbak Selin. Nanti kita akan ada sesi pertanyaan. Nanti sudah ada 1000 pertanyaan Mbak Selin ini. Kita sudah menunggu 1000 pertanyaan. Nanti kita akan share juga. Terima kasih Mbak Selin. Nanti kita akan langsung ke narasumber kedua. Ini sudah ada Dr. Gracia Iren. Makasih Mbak Selin ya. Nanti kita akan gabung lagi nanti pas sesi pertanyaan. Siap, terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mbak Selin. Halo Mbak Dok Gracia. Halo, pagi. Oke. Kedengaran suara saya, Dok? Aman. Oke. Gimana kabarnya, Dok, hari ini, Dok? So far sih so good. Oh, so good ya. Oke. Semoga dalam keadaan sehat walafiat terus. Oke. Teman-teman rekan semuanya, pada hari ini kita akan mendengarkan materi kedua dari Dr. Gracia. Ini beliau merupakan praktisi kesehatan, yaitu dokter muda ya Dok ya. Masih ini kalau nggak salah saya lihat CV-nya ya masih seangkatan sama saya lah, 2015 ya? 2013. Oh 2013 ternyata. Berarti ya beda 2 tahun lah ya berarti. Berarti masih dikatakan dokter muda lah. Dari Universitas Lambung Mangkurat ya Mbak ya? Iya benar. Oke. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung berikan kepada Dok Sia untuk menyampaikan materi. Nanti akan dibantu juga oleh Mas Epri untuk screen-nya ya. Silakan Mbak Dok untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya izin share screen ya Mas. Silakan. Udah masuk ya? Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk tim OHS dari Arutmin udah mau menghubungi saya buat sharing dan diskusi sama teman-teman sekalian. Di sini kemarin dihubungin, seneng banget nih karena topiknya adalah HIV dan AIDS. Kenapa sih jadi seneng? Karena sekarang ini yang lebih dibahas kan lagi tentang COVID terus ya. Dan kita perlu juga nih sebenarnya ilmu-ilmu lain buat teman-teman yang ternyata dengan orang dengan HIV/AIDS juga perlu tahu nih apa sih efeknya kalau kita lagi sakit ini terus ada COVID, apa sih yang bisa memperberat COVID. Nah, itu kita perlu tahu juga nih teman-teman. Sebelumnya saya kenalan dulu. Udah dikenalin juga sih sama Mas Alvin ya. Saya dari Lambung Mangkurat, angkatan 2013, lulusnya 2019. Terus setelah itu lanjut ke program internship dokter, kebetulan dapat wahana di Purukcahu Kalteng. Setelah itu untuk lain-lain saat ini saya bekerja di PT Kartika Samudra Dijaya sebagai dokter perusahaannya juga, dan ada beberapa komunitas yang saya ikutin yaitu Desa Anak SOS Indonesia. Ini udah lama nih dari 2016 sampai sekarang. Dan ada juga komunitas peduli thalassemia Indonesia. Jadi teman-teman yang kalau mau ikut gabung, boleh nanti hubungin saya ya. Kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini. Penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS di masa pandemi. Sebelumnya kita refresh lagi nih, pasti udah dijelasin nih sama Mbak Salantia ya. Mengenai HIV/AIDS, kita refresh balik lagi deh sedikit-sedikit. HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus yang masuk ke tubuh kita, ke tubuh manusia,
yang dia akan melemahkan atau menurunkan sistem tubuh kita nih. Ketika tubuh sudah lemah, terus ada virus atau bakteri yang masuk, dia nggak bisa lagi istilahnya melawan supaya kita tetap sehat. Nah, virus-virus itu akan terus bereplikasi di dalam sel hidup manusia. Jadi kalau COVID nih bedanya, dia pertama menyerangnya langsung ke sistem pernapasan. Kalau HIV, dia langsung ke sistem tubuh. COVID ke pernapasan lalu ke tubuh, dia langsung ke main mother-nya gitu. Jadi langsung ke tubuhnya gitu. Kalau AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, berarti ini istilahnya end stage of HIV. Ketika HIV, orang positif HIV dan tidak ditangani dengan baik, tidak melakukan screening dengan baik dari awal, akhir-akhirnya akan ke AIDS, gitu teman-teman. Nah, ini beberapa fakta tentang HIV yang tadi udah beberapa dijelaskan juga nih sama Mbak Selentia ya. HIV itu virus yang akhirnya bisa menyebabkan ke AIDS. Tapi tidak semua orang yang HIV akan berujung ke AIDS, tergantung penanganannya tadi ya. Terus ini tadi, jadi AIDS itu perkembangan dari virus HIV yang tidak terobati dengan baik atau tidak terscreening dengan baik gitu. Jadi walaupun nih kita menderita HIV misalnya adalah katakan si A menderita HIV, tapi dia lagi fase jendela, periode jendela. Jadi kan dia nggak bakal ngeluarin gejala apapun. Pas durante itu, pas masa itu, ketika dia melakukan hubungan seksual, berganti suntik dengan yang lain, atau tertular lah dengan HIV, dia tetap bisa menularkan ke orang lain, teman-teman. Itu yang kita patut waspadain ya. Kadang-kadang yang di masa periode ini, jendela ini, yang banyak menularkan ke orang lain dibanding orang dengan yang sudah bergejala. Gitu. Nah, ini secara singkatnya adalah ketika virus masuk ke tubuh kita, dia akan menginfeksi T-cell. T-cell itu adalah salah satu protein dalam tubuh kita. Virus itu sifatnya akan menginfeksi sesuatu yang mirip dengan tubuh mereka. Kebetulan HIV ini miripnya dengan T-cell kita nih, protein kita. Nah, karena mirip dan tubuh itu nggak ada respon dengan cepat, akhirnya dia replikasi terus. Setelah itu nanti makin banyak, dan tubuh ini udah nggak bisa lagi nge-cover. Akhirnya nanti muncullah gejala-gejala. Semakin bermunculan gejala, semakin nggak ditangani dengan baik, dan semakin tidak di screening dengan tepat, maka akhirnya akan muncul AIDS, teman-teman. Ini gejala akhir dari si HIV. Gitu. Nah, gimana sih cara penularannya? Udah dijelasin juga, kita refresh ya. Intinya penularan itu ada beberapa nih. Kontak seksual, hubungan seksual, ini bergantian pasangan, atau berhubungan seksual dengan yang bukan kita menikah dengan dia, lalu tidak memakai pengaman atau kondom. Terus ini proses melahirkan dari ibu ke anak, atau proses dari menyusui. Lalu ini memakai jarum suntik yang bersamaan. Banyak kalau orang biasa mungkin akan lebih aware ya, lebih perhatian. Nggak mau nih aku pakai jarum suntik yang bareng sama dia gitu kan. Tapi biasanya pada orang-orang yang makan narkoba itu udah pikirannya kan udah kacau tuh. Oh ya udahlah, samaan aja kita, sama-sama bareng-bareng aja, toh nggak apa-apa, kita sama-sama pakai juga kan. Nah, ini yang kita nggak tahu nih, ketika kita pakai bareng, ternyata teman kita itu udah kena, tapi dia masa period, jendela period, itu bisa aja dia menularkan ke kita ya. Ini yang paling banyak tuh karena memakai jarum suntik bersamaan dan hubungan seksual yang bebas. Lalu teman-teman dari kesehatan juga beresiko nih. Misalnya kita tenaga kesehatan juga punya luka kecil istilahnya. Terus ketika kita menolong pasien, kita menyuntik, terkena darahnya, cairan tubuhnya, yang terkena di luka kecil kita, maka bisa juga terinfeksi. Karena basicnya, kalau HIV ini penularannya melalui cairan tubuh ya. Cairan tubuh. Beda kalau COVID. COVID
itu penularannya kan melalui udara dan airborne, udara dan droplet, percikan liur dan udara yang sudah terkontaminasi. Tapi kalau HIV, dia langsung ke sistem tubuhnya, yaitu cairan darah. Gitu. Atau bisa juga nih kita tertular dari transplantasi organ, atau kita lagi mau donor darah atau mendapat donor darah. Makanya sekarang lebih strict nih, kalau donor darah mesti cek semua kan. Itu salah satu fungsi untuk mencegah terjadinya penularan HIV. Ini datanya udah beberapa tahun lalu. Kalau di dunia udah 33 sekian miliar kasus HIV. Nah, kalau sekarang pasti udah, saya baca terakhir udah sampai sekitar 50 kasus, 50 juta kasusnya di dunia. Terbanyak memang tetap di Afrika. Tapi Indonesia adalah salah satu dari negara yang paling banyak nih kasusnya per tahun penemuannya. 3 negara terbesar. Malah kita ngalah-ngalahin Thailand sama Vietnam. Gitu. Stage-nya tadi udah dijelasin juga sama Mbak Salentia. Simpelnya, ketika kita tertular waktu kita berhubungan seksual atau yang tadi beberapa faktor penyebab tertularnya kita akan masuk ke fase jendela. Di situ kita nggak ada rasain apa-apa sama sekali, kayak biasa aja. 1-3 bulan pun masih aman, kayak gitu ya. Tapi dalam 1-6 bulan maksimal itu sebenarnya si virusnya itu udah replikasi nih di tubuh kita, cuman masih ada yang cover terus. Jadi sifat tubuh kita itu adalah ketika ada virus menyerang, antibodi itu akan bentuk antibodi. Jadi benteng, ada yang ngancurin mulu nih. Nah, awal-awal pasti masih bisa ketahan, Tapi lama-kelamaan ketika antibodi sama si virus udah 40-60, itu mulai keteteran tuh antibodinya. Jadi nanti muncullah gejala-gejala awal, seperti misalnya, kok tiba-tiba ini ya pilek, tapi pileknya tuh lama banget. Terus pileknya ini kayak berat banget, kayak kita tuh nggak pernah pilek-pilek yang kayak gitu. Nah, udah dikasih obat macam-macam, kok nggak bisa ya? Udah minum Hufagrip dan lain-lain sebagainya, kok nggak bisa ya? Tetap pilek terus. Terus itu muncul gejala. Jadi pertama gejalanya adalah asimptomatik atau window period. Masuk ke gejala simptomatik. Ini gejala ringan dan sedang sih biasanya. Udah mulai pilek terus, udah mulai kok batuknya lama banget nih, batuk berdahak lama banget. Terus kok berat badan mulai turun ya, tapi kita nggak tahu nih, perasaan makan biasa aja. Walaupun nafsu makan berkurang dikit-dikit, tapi kok turunnya lebih dari 10% dari berat badan normal saya. Terus kok kalau malam suka berkeringat ya, berkeringatnya tuh nggak lagi kepanasan, nggak lagi habis olahraga, tapi kok sering berkeringat. Terus juga kok sering diarenya lama banget dan nggak seperti biasanya, 3 hari udah sembuh, ini entar berbulan-bulan belum sembuh, sampai kok keluar darah nih dari kotorannya. Nah itu kan penyebab-penyebab yang udah sebenarnya udah dikasih alert nih sama si tubuh bahwa ini loh ada yang nggak beres. Cuman kadang-kadang banyak pasien-pasien, teman-teman orang dengan HIV/AIDS, dia belum sadar. Jadi kayak ya udahlah, mungkin lagi salah makan kali, lagi kehujanan kali ya, kayak gitu. Padahal ini udah masuk fase simptom. Nah, itu bertahan selama beberapa tahun seperti yang dijelasin Mbak Salentia tadi ya. Semakin lama, semakin banyak infeksi yang akan timbul. Makin kurus, nutrisi kurang, udah pasti infeksi akan masuk-masuk terus, entah itu dari bakteri ataupun dari virus lain. Sistem tubuh udah rendah, nutrisi kurang, dan tidak diobatin dan di-screening dengan baik, akhirnya jatuhnya ke AIDS. Yang terbaru, cuman terakhir saya baca 2020, itu 3 tahun. Karena apa? Karena sistem tubuh kita ini istilahnya bukan 60 ke 80, antibodinya tinggal 20%. Jadi kita nggak bisa nge-backup tubuh lagi. Akhirnya larinya ke AIDS. Gitu. Nah, gejala-gejalanya yang udah saya sebutin tadi ya. Pertama, kok kayak rasa capek-capek, mual muntah, ama ada
penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat kita, itu berkurangnya dalam sebulan tuh udah benar-benar banyak banget. Jadi saya bilang panas terus-terusan, kalau malam suka menggigil. Itu sebenarnya gejala-gejala yang harus kita aware, apalagi kita punya resiko misalnya kayak gitu ya. Nah, prevalensi 2020 saya dapat di Kemenkes itu orang dengan HIV/AIDS sekitar 543.100 orang. Di mana Indonesia ini adalah 3 negara terbesar kasus penemuan baru per tahun, sampai 46.000 nih. Kita di atas Thailand dan Vietnam, saya bilang lagi. Padahal Thailand dan Vietnam itu merupakan negara yang bebas untuk seksualnya, untuk preferensi seksual juga bebas. Seharusnya angka mereka kan lebih tinggi, tapi kita yang per tahun lebih tinggi karena kita masih banyak belum aware nih, belum mengerti, belum tahu resikonya apa aja sih, nggak enaknya apa aja sih orang HIV ini. Dan terbanyak kasusnya ini di seluruh dunia sih sebenarnya. Di Indonesia juga usia produktif yang banyak 20-49 tahun. Padahal usia-usia produktif gitu adalah zaman-zaman di mana kita supaya lebih baik. Udah kena kan pasti berkurang nih, hidupnya jadi nggak enak, jadi harus konsumsi obat terus. Tapi kalau yang belum screening, malahan dia menderita dengan penyakit itu-itu aja dan tidak ada obatnya. Gitu. Ini adalah krisis global teman-teman. Nggak hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia juga merasakan sama. Tapi kita lagi ketutup sama COVID nih, sama-sama virus. Cuman dia lagi outbreak ini, jadi lebih semua orang itu lagi in ke COVID gitu. Terus diagnosisnya gimana sih teman-teman kalau mau cek? Jadi teman-teman kita semua yang beresiko, kita masing-masing pasti sadar ya, apakah saya sering berhubungan seksual dengan gonta-ganti pasangan dan tidak memakai pengaman atau kondom. Terus faktor risiko seperti penggunaan narkoba. Saya percaya sih teman-teman yang ikut hari ini orang yang berisiko sangat rendah ya, saya percaya. Cuman kita harus tetap rutin pantau dan kontrol karena kita nggak tahu nih, sometimes kita bisa dapat dari orang lain yang kita tanpa duga-duga ya teman-teman. Oke, saya ulangin lagi ya teman-teman. Jadi kita untuk mendiagnosis dari HIV ini sendiri, sebenarnya kita yang harus aware nih dengan diri kita. Apakah saya ini orang yang termasuk beresiko tinggi? Kalau teman-teman merasa orang yang beresiko tinggi, yang sudah saya jelaskan faktor penularannya apa aja, lebih baik secepat mungkin dan serutin mungkin memeriksakan dirinya ke tim VCT. Apa sih yang bakal dicek? Nanti bisa dicek darah. Itu kita lihat tuh dengan metode namanya ELISA salah satunya. Itu kita lihat virusnya bagaimana, apakah ada nih virusnya. Terus kita cek-cek lagi yang lain, kalau ternyata ditemukan, kita cek lagi viral load-nya. Dengan pertama, caranya kita lihat lagi CD4-nya, viral load-nya. Kandungan virus dalam tubuh kita tuh seberapa banyak sih? Karena semakin banyak virusnya, otomatis antibodinya makin turun, imunnya makin turun, gitu ya. Setelah dilihat lagi nih, kalau ternyata si A ini positif, lihat CD4-nya masih dalam batas normal, atau CD4-nya masih kandungannya banyak, otomatis imunnya lagi bagus-bagusnya nih, biasanya pada masa periode jendela. Kalau itu masih aman, tapi kita lihat lagi apakah ada infeksi sekunder. Biasanya teman-teman orang dengan HIV/AIDS itu juga punya penyakit infeksi sekunder. Misalnya TB paru atau infeksi hasil labnya, nanti limfositnya yang akan turun, misalnya seperti itu ya. Terus kita lihat lagi foto dada, foto ronsen. Apakah misalnya dari dahak nggak didapat TB paru, tapi ada penyakit infeksi lain seperti misalnya kanker gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ronsen dada, hitung limfosit ini adalah pemeriksaan pendukung
buat teman-teman yang udah kedetek bahwa ada kandungan HIV-nya di dalam. Gampang banget nih. Pokoknya kita sebagai masyarakat awam, kita bisa kita dapat ilmu, kita edukasilah teman-teman kita atau keluarga kita yang terdekat yang kita tahu nih, kayaknya dia beresiko tinggi deh. Coba deh kita ngomongin dengan A, B, C, D, E. A, jauhi seks. Jadi kita istilahnya kalaupun tidak bisa menjauhi, paling tidak kita tidak berganti pasangan. Lanjut ke B, memakai alat pengaman. Paling tidak ya, kalau kita tidak bisa menjauhi hubungan seksual yang bebas, yang berganti pasangan, paling tidak kita pakai pengaman ya. Itu masuk ke C, cegah dengan kondom pengaman. Terus karena faktor resiko yang banyak juga itu adalah dengan penggunaan jarum suntik secara bersamaan pada teman-teman yang memakai narkoba suntik. Ini kita menghindari dengan satu pasangan aja nih, kita cegah dengan penggunaan kondom. C. Hindari penggunaan jarum suntik narkoba, apapun jenisnya, apalagi jarum suntik yang bersamaan itu dihindari. Dan kita bantu teman-teman lain, kita bantu keluarga-keluarga kita juga buat edukasi mereka supaya pengetahuannya tentang HIV/AIDS ini juga berkembang. Prinsipnya, treatment dari HIV dan AIDS ini adalah penggunaan antiretroviral atau ARV, udah dijelasin juga nih sama Mbak Santia. Penggunaannya ini bukan buat nyembuhin teman-teman. Jadi HIV sama COVID-nya ada kemiripannya, sama-sama virus yang walaupun beda cara penularannya, tapi masih belum ada sebenarnya obat buat untuk treatmentnya. Jadi prinsipnya HIV/AIDS ini kita mengobatinya buat memblok virus dengan ARV atau antiretroviral. Memblok virus supaya dia nggak tambah replikasi, nggak tambah banyak nih dalam tubuh kita. Misalnya tadi awalnya nih di fase jendela udah ketahuan kan, terus viral load-nya masih bagus, istilahnya virusnya 20%, imunnya 80%. Kita blok tuh si virus supaya nggak replikasi, nggak copy lebih banyak dengan penggunaan antiretroviral. Nah, terus yang kedua, kita gunakan obat-obat sesuai dengan gejala yang ditimbulkan. Prinsipnya kurang lebih sama dengan COVID, tapi COVID sampai sekarang antiviral pun belum ada nih yang benar-benar virusnya. Jadi semua masih dalam tahap penelitian teman-teman. Tapi kalau HIV so far dari awal ditemukan sampai hari ini, pengobatannya itu hanya untuk memblok replikasi virus ya teman-teman ya. Itu susahnya. Sekali kita tertular dan kita terus screening dengan baik, kita minum obat, kita akan minum obat terus-terus tuh. Supaya virusnya nggak tambah banyak gitu. Dan kalau misalnya ada gejala yang ditimbulkan, misalnya panas, ya dikasih anti panas, otomatis. Ada infeksi sekunder, kita obati infeksinya. Tapi untuk mengobati HIV, sekali lagi, masih belum bisa ditemukan, kecuali memblok virus itu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi saya bilang, kita masuk ke perbedaannya antara COVID sama si HIV/AIDS. Apa sih bedanya? Kalau COVID itu sama-sama virus nih, pertama persamaannya deh sama-sama virus, dia menginfeksi tubuh juga, tergantung dari cara penularannya nanti. Nah itu sama-sama dan sama-sama juga belum ada pengobatan yang spesifik bisa menghilangkan si virus ini, teman-teman. Itu aja persamaannya. Yang bedanya tuh adalah COVID ditularkan sekali lagi melalui droplet dan airborne. Droplet itu percikan liur, airborne itu udara yang sudah tercemar sama virus COVID. Nah, si COVID ini dia akan menginfeksi pertama ke saluran pernapasan. Kenapa sih? Mungkin teman-teman nanya, kenapa sih harus pernapasan? Karena ini adalah COVID ini berasal dari SARS-CoV-2. Virus itu kan macam-macam nih jenisnya. Kalau COVID dari SARS-CoV-2, jadi dia virus khusus yang dia memang ke sistem saluran pernapasan. Karena protein yang di saluran pernapasan kita ini mirip dengan tubuhnya, yang saya tadi bilang ya. Kalau kita, si virus ini akan menempel pada sesuatu yang mirip dengan tubuhnya. Nah, bedanya dengan virus HIV itu adalah, kalau HIV ditularkan melalui cairan tubuh.
Jadi nggak segampang COVID kenanya, karena dia langsung ke main mother-nya, langsung ke bagian sistem imun. Jadi melalui sekali lagi cairan tubuh. Terus orang yang mempunyai komorbid untuk COVID, dia rentan tertular dan sampai bisa bergejala berat. Sedangkan kalau HIV ini adalah orang yang mempunyai faktor resiko yang sudah saya jelaskan tadi. Itu yang akan kemudian bisa tertular, dan jika tidak terscreening dengan baik, maka bisa berlanjut sampai ke AIDS gitu. Nah, sama-sama belum ditemukan obat. Terus bedanya adalah dia self-limiting disease. Jadi sebenarnya COVID ini kan bisa sembuh sendiri, tergantung sistem imun kita ya kan. Sistem imun kita bagus, bisa melawan si COVID-nya, otomatis nggak ada organ-organ lain yang akan dirusak sama COVID, teman-teman. Tapi kalau HIV, sifat virusnya sendiri aja dia udah bikin imun kita turun. Ditambah lagi dengan ada paparan-paparan lain, dia buat nge-cover untuk HIV-nya aja dia susah banget. Ini ditambah dengan yang lain-lain kan, faktor infeksinya, otomatis kalahlah tubuh. Makanya teman-teman yang orang dengan HIV/AIDS, orang dengan HIV aja, itu sangat-sangat beresiko. Sebenarnya kayak pepatahnya bilang gini, kayak sudah jatuh tertimpa tangga pula dengan pandemi ini ya teman-teman ya. Kita lanjut COVID. Sampai 4 Februari 2021 kemarin, kasusnya udah tembus 1.123.105 orang. Itu yang terkonfirmasi, yang udah kedata ya. Kan kita banyak nih klinik-klinik yang bisa PCR tapi nggak kedata di pemerintah. Nah, itu masih banyak di luar sana sebenarnya. Dan kasus harian penemuannya udah tembus sampai 11 ribuan. Kemarin malah sempat 14.000 ya, beberapa hari lalu. Tiap hari bertambah. Dan berarti ketika sudah sampai jutaan kasus ini, tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mempunyai HIV/AIDS, orang dengan HIV/AIDS, itu juga masuk ke dalam siklus ini, ke dalam si penderita COVID ini, teman-teman. Saya punya teman juga, dia ODHA, dia mengalami COVID, bayangin dia harus minum obat antiretroviralnya dia, bergejala pula, ditambah dengan COVID, dengan obat-obatan yang kita bantu buat dia suplai. Kasihan banget teman-teman. Nah, walaupun kasusnya pun 11 ribuan, cuman tetap nggak bisa cover karena kasus penemuannya masih sama 11.000. Keluar 11, masuk 11 sama aja teman-teman. Kasus meninggalnya juga udah banyak ya. Gitu. Salah satu caranya, bukan salah satu, ini sebenarnya prinsip dasar buat kita mencegah itu 3M teman-teman. Saya ulangin lagi 3M, siapa tahu nih masuk nanti di kuis, saya ulangin lagi 3M. Dengan cara memakai masker dengan benar. Gimana sih cara memakai masker dengan benar? Pertama, gunakan masker yang sesuai standar teman-teman. Walaupun teman-teman mau pakai masker medis, contohnya seperti ini, kita memakainya jangan pegang bagian sisi luar. Kita pegang bagian talinya. Kita tutupin, menutup hidung dan dagu. Perhatikan menutup hidung dan dagu, jangan sering dibuka-buka, apalagi ditempelin ke dagu doang, teman-teman. Karena kita nggak tahu nih, istilahnya kita terinfeksi sebenarnya sudah, cuman nggak ada gejala. Terus kita turunin ke dagu, terus nanti naikin lagi, turunin lagi. Jadi virusnya tuh terkumpul-kumpul di situ doang, gitu. Terus usahakan jangan menyentuh bagian luar, karena apa? Itu bagian yang terkontaminasi, teman-teman. Jadi kita manusia, penelitiannya 1 menit itu bisa 20-30 kali kita megang hidung, mulut, dan mata. Nah, itu yang kita hindarin, teman-teman. Kenapa? Kita bilang jangan pegang nih bagian luarnya, karena itu tempat saringannya dia. Untuk virusnya tuh kekumpul di depan gitu. Terus kita pegang-pegang, nggak sengaja kita megang-megang si mata, hidung, mulut gitu kan. Otomatis kita sendiri nih yang mentulari diri kita gitu ya. Terus yang kedua adalah mencuci tangan. Pentingnya mencuci tangan itu karena tadi itu
Karena kita sering banget megang mata, hidung, mulut secara tidak sengaja seperti itu, otomatis kita butuh tangan kita yang steril terus, kita butuh tangan kita yang bersih terus. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin ya teman-teman. Tapi lebih bagus pakai air dan sabun ya. Karena kalau hand sanitizer virusnya emang mati, tapi dia tetap berkumpul nih di tangan, nggak akan larut. Beda kalau kita cuci tangan pakai air mengalir dan sabun, otomatis virusnya akan larut juga. Terus yang ketiga adalah menjaga jarak. Pasti teman-teman udah bosen nih dengan 3M, bosen dengernya, tapi susah banget ngelakuinnya pasti ya. Menjaga jarak ini dianjurkan untuk menjaga 1-2 meter setiap orang. Susah banget teman-teman, saya tahu, saya paham. Saya juga ngalamin kayak, biasa kita makan bareng-bareng nih. Terus sekarang kita langsung harus berjarak 1-2 meter sama teman-teman, kan nggak asik banget ya nongkrong pakai masker. Cuman nggak bisa ngelak nih kalau kondisinya lagi kayak gini nih teman-teman. Jadi 3M ini sebenarnya faktor kunci untuk mencegah virus COVID-19. Nah, ini udah dijelaskan juga sama Mbak Selentia bahwa 1 Desember kemarin kan Hari AIDS. Nah, terus WHO itu mencanangkan tahun 2030 kita kalau bisa udah bebas kasus baru AIDS. Terus orang-orang dengan HIV/AIDS itu sudah mendapat antiretroviral semua. Targetnya udah 90%. Targetnya itu 90%. Capaiannya kita masih 54% nih tahun 2020. Gitu. Terus memastikan setiap orang dengan HIV/AIDS itu dapat mengakses pengobatan. Jadi sebenarnya pemerintah ini juga udah membuka banyak sekali PoliVCT untuk pengecekan kondisi tubuh bagi pasien-pasien dengan HIV. Di situ diperbanyak, tapi kita lagi ketutupan karena pandemi, istilahnya promosinya kurang. Jadi sebenarnya udah banyak banget tempat-tempat yang bisa kita akses ya. Nah, terus karena sekarang tuh realokasinya itu semua ke COVID, jadi dengan momentum kemarin, 1 Desember kemarin, kita semua maunya bahwa HIV/AIDS ini juga digaungkan loh teman-teman. HIV/AIDS ini juga harus menjadi poin penting bagi kelangsungan hidup kita semua, gitu. Jadi dengan itu kita juga mengajak pemerintah juga kemarin dengan momentum itu, terus kita membuka kembali nih si WHO, ayo loh kita harus bantu teman-teman HIV, gitu. Jadi strateginya tahun 2020 dan 10 tahun mendatang, kita akan melakukan perlindungan dan memberikan dukungan kepada petugas dengan memperbanyak poli, memberikan dukungan secara materi, secara keilmuan kepada petugas-petugasnya agar semua orang itu bisa mengedukasi orang lain juga. Jadi kita semua ini aware, teman-teman. Gitu. Jadi terakhir nih, teman-teman, ada yang bilang maskermu itu melindungimu, maskermu dan ku itu melindungiku. Ribet ya teman-teman ya. Jadi intinya masker kita akan melindungi kita masing-masing. Ditambah dengan yang lain-lain tadi 3M-nya. Gitu. Oke, mungkin itu aja singkatnya. Saya balikin lagi ke Mas Alvin. Nanti kalau teman-teman pada mau nanya, boleh langsung ya pas di sesi pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Iren atas penyampaian materinya, sangat menarik sekali untuk pembahasan materinya. Jadi bisa saya highlight ya Dok, tadi ada perbedaan ya mengenai HIV dan AIDS. Pertama untuk COVID ini itu menyerang di pernapasan, sedangkan untuk di HIV ini dia di sistem kekebalan tubuh. Dan untuk cara penularannya sendiri itu ada perbedaan juga. Untuk COVID ini dia dari liur dan ataupun udara yang sudah terkontaminasi dari virus itu sendiri. Sedangkan kalau untuk HIV/AIDS itu sendiri itu dari cairan tubuh ya Dok ya. Iya benar. Dan persamaannya mungkin Dok ini ya, apa namanya, virus ini semakin
sekarang ini semakin rentan dan mungkin banyak sekali yang harus kita perhatikan, apalagi ada virus corona, virus AIDS, dan kita harus lebih berhati-hati lagi. Dan tadi menarik sekali, tadi closing statement dari Dr. Iren, yaitu maskermu adalah pelindungku, maskermu adalah pelindungmu juga. Dan harapannya ini kita juga bisa menjadi frekuensi bagi kita semuanya. Harapannya kita bisa mengurangi ataupun setidaknya melakukan pencegahan dulu dengan melakukan masker itu bagi kita sendiri-sendiri. Oke Dok dan Mbak Selin, nanti ini sudah ada 1000 pertanyaan ini yang sudah kita tampung dari panitia. Mungkin langsung saja Dok dan Mbak Selin ya, kita ada pertanyaan. Oke, Mas Epri mohon dibantu, ini pertanyaan dari teman-teman. Ini ditujukan ke Mbak Laras. Nanti silahkan kalau dokter ingin menambahkan. Ini dari Michael Erba. Ini menanyakan bahwa Bu, apakah penggunaan kondom yang di double pemakaiannya justru berbahaya terhadap penyebaran virus HIV? Itu pertama. Terus yang kedua, dari banyak penderita HIV/AIDS di Indonesia, perilaku apa sebetulnya yang diterapkan oleh teman-teman yang menderita HIV/AIDS terhadap orang-orang yang bukan penderita HIV/AIDS itu sendiri? Mungkin silakan dijawab oleh Mbak Laras, nanti kalau misalkan ditambahkan oleh dokter silakan. Dipersilakan Mbak Selin. Oke, baik. Terima kasih Mas Alvin atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama, penggunaan kondom yang di-double ya, gitu. Nah, kalau setahu saya sendiri, kondom itu kan menjadi salah satu alat untuk pencegahan penularan HIV. Otomatis di mana penggunaan kondom itu sangat dianjurkan bagi orang-orang yang sering berperilaku hubungan seksual gitu ya Mas, secara bergantian. Nah, jadi kalau misal di double ataupun tidak, menurut saya dalam prinsipnya adalah kondom itu untuk mencegah penyebaran. Jadi mau di double ataupun tidak, itu menurut saya sudah mengikuti prinsip pencegahan penularan HIV/AIDS. Kemudian menyambung untuk jawab pertanyaan yang kedua itu mengenai, mohon maaf Mas, tadi apa Mas? Bisa diulang untuk yang pertanyaan kedua? Mas Epri mohon dibantu. Untuk yang pertanyaan kedua, dari banyak penderita HIV/AIDS di Indonesia, perilaku apa sebetulnya yang diterapkan oleh teman-teman yang menderita HIV/AIDS terhadap orang-orang yang bukan penderita HIV/AIDS? Oke, baik. Kalau di teman-teman saya sendiri di Yogyakarta, karena saya berkuliah dan menjadi dutanya di Yogyakarta, setahu saya untuk penerapan dari teman-teman ODA sendiri, itu pastinya yang pertama, mereka sedikit agak sungkan begitu Mas, untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak atau negatif HIV begitu, karena pada dasarnya mereka sendiri ini kan sudah tekanan psikis ya Mas, belum lagi ketika mereka menyebarluaskan bahwa mereka ini adalah HIV, mereka akan dianggap seperti penyebarluasan HIV dengan orangnya begitu, karena banyak sekali orang di luar sana yang tidak mengetahui penularan HIV ini hanya melalui 3 cairan, tapi bisa jadi orang di luar sana hanya mengetahui misalnya kita berjabat tangan, itu bisa menularkan HIV, dan itu sebenarnya dari teman-teman ODA sendiri, itu agak sedikit membatasi ya Mas, untuk berkontak sosial dengan orang baru, karena takutnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari pola hidupnya teman-teman ODA sendiri, kebetulan untuk di Yogyakarta itu banyak sekali yayasan yang menaungi teman-teman ODA. Jadi di situ mereka dilakukan seperti layaknya orang biasa, tapi tetap meminum obat ARV itu tadi untuk menekan jumlah virus. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan produktif, sama halnya seperti kita. Di beberapa yayasan saya melihat seperti itu, karena saya pernah langsung ke yayasan tersebut. Kemudian juga banyak sekali orang-orang dengan ODA itu tadi, orang dengan HIV/AIDS itu menjadi praktisi kesehatan di dalam ODA ini tadi, Mas. Jadi banyak sekali orang-orang ODA ini untuk memberikan edukasi ke teman-teman yang belum terkena infeksi supaya menghindari hal-hal yang berisiko untuk penularan HIV. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Selin atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari dokter? Iya, benar. Stigma masyarakat kita kan orang dengan HIV ini adalah istilahnya kasarnya kayak jijik pasti mereka ya. Padahal karena itu tadi ketidaktahuan mereka tentang apa sih penularannya melalui apa sih, faktor resikonya apa aja sih, itu yang bikin stigma orang-orang yang dengan penyakit HIV/AIDS ini merasa direndahkan, otomatis dia minder nih sama teman-temannya. Padahal harusnya tetap bareng-bareng aja. Kita punya satu komunitas nih Mas di Banjar, saya buat sharing ya.
Iya betul. Silakan. Satu komunitas di Banjar, banyak banget nih teman-teman orang dengan HIV/AIDS. Kita kumpul bareng-bareng, kita makan bareng-bareng, itu aman. Kita mau nunjukin nih ke masyarakat bahwa penularannya itu bukan itu kok. Penularannya itu tadi yang saya jelaskan, hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersama, kayak gitu. Sebenarnya ini yang perlu kita tekankan. Makanya ada duta HIV/AIDS, para selebgram nih, influencer, semua pada menggaungkan itu karena kita mau ngajak teman-teman di luar sana untuk mengubah mindset kita tentang orang-orang dengan penyakit HIV/AIDS gitu. Sebenarnya pokoknya nggak perlu ada yang risih dengan teman-teman yang menderita HIV/AIDS karena penularannya bukan segampang itu teman-teman. Ya, itu sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat menarik sekali. Jadi memang ini dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Kita harus banyak sekali wawasan atau pengetahuan bagaimana cara penularannya, dan harapannya itu juga kita tidak bisa langsung menjudgment teman-teman yang sedang menderita HIV/AIDS ya, Mbak dan Dokter ya. Ini lanjut, ini ada pertanyaan kedua. Oke, ya tadi pertanyaan pertama dari saya Mas Efri. Pak Mikael Erba, nanti tolong di chat nanti dari mana asalnya, nanti kita akan kirimkan hadiah. Ini hadiah yang sangat menarik. Oke, lanjut ini ke pertanyaan kedua. Ini dari Dharma Henwa, ini adalah subkontraktornya PT Alpha Indonesia. Dari Mas Aang, PT Dharma Henwa, izin bertanya, ini sepertinya ditunjukkan kepada dokter, monggo nanti kalau Mbak saya juga ingin menambahkan. Cairan tubuh seperti apa yang membedakan penularan antara COVID-19 dan HIV? Apakah penularan COVID-19 hanya melalui cairan air liur saja atau bagaimana? Lalu untuk penularan HIV, apakah melalui cairan sperma dan cairan vagina saja atau liur yang juga bisa menularkan virus HIV? Monggo dokter, silakan dijawab. Kalau misalkan pertanyaan tidak jelas mungkin bisa saya ulangi. Oke. Untuk Pak Ang ya dari Dharma Henwa, kita coba jawab. Jadi penularannya itu intinya adalah sampai sejauh ini untuk COVID-19 itu melalui droplet dan airborne. Penelitian lain untuk mencari tahu nih adakah penularan lain seperti misalnya dari ibu ke bayinya saat melahirkan, itu masih diteliti semua ya Pak. Karena ini adalah penyakit yang baru, otomatis penelitian lagi berkembang banget. Tapi dua poin utamanya adalah melalui droplet dan airborne. Bedanya dengan tiga itu bersifat cairan tubuh intinya. Nggak bisa melalui droplet dan airborne karena beda virusnya aja, rantai bisa menjawabkah? Bisa menjawabkah Mas Irwan atau ada Ivan? Atau masih ada yang ditanyain? Mas Alvin, sorry. Oke, mungkin saya sedikit memberikan tambahan ya, Mas. Terkait tadi tentang penularan yang melalui air liur, itu menurut saya atau sepanjang saya terlibat langsung menjadi praktisi di dalam lapangan langsung, itu menurut saya dan peneliti-peneliti dan juga mentor saya itu tidak benar ya, bahwasannya kalau misalnya penularan virus HIV itu melalui air liur itu salah begitu. Yang harus ditekankan adalah yang harus kita pahami bersama adalah cairan tubuh yang seperti dokter bilang, yaitu cairan darah, cairan kelamin, dan juga air susu ibu. Begitu, Mas. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Dr. Iren dan Mbak Selin. Oke, semoga memuaskan untuk Mas Aeng ya dari Dharma Henwa. Ini kita lanjut satu lagi, karena Mas Aeng ini dekat saja, mungkin nanti kita bisa kirimkan hadiahnya langsung. Mungkin nanti bisa meminta langsung ke Mbak Iren, nanti bisa diambilkan. Oke, lanjut ada satu lagi pertanyaan. Ini dari Namira UPN Yogyakarta, ini kayak temannya Mbak Selin. Izin bertanya, pertama ke Mbak Selin, terkait 3.0 dalam HIV/AIDS, itu bagaimana pemerintah Indonesia merespon dan memberi kebijakan untuk mencapai itu. Yang kedua, izin bertanya kepada Ibu Dokter, jika udah tes rapid antibody, hasilnya apakah selalu reaktif di IgM atau IgG-nya? Terima kasih. Monggo Mbak Selin dulu mungkin bisa menjawab, nanti dilanjutkan oleh dokter. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan 3.0, ini sebenarnya pencanangan program 3.0 ini dari Kementerian Kesehatan, di mana yang saya tahu tuh ada 3, yaitu 3.0 itu kan ada 3 poin begitu ya, Mas. Yang pertama itu adalah tidak ada lagi orang yang terkena kasus HIV baru atau infeksi baru yang menulari orang baru juga. Jadi ini adalah
tidak ada lagi orang terinfeksi kasus baru dari HIV. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi kematian yang disebabkan oleh HIV. Kemudian yang ketiga, tidak ada lagi diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS, kemudian ODIF, orang dengan HIV, dan juga ada anak dengan HIV/AIDS. Jadi itu adalah 3-0 yang dicanangkan oleh pemerintah Kementerian Kesehatan di seluruh daerah supaya nantinya orang-orang dengan HIV/AIDS ini tetap terlindungi begitu hak-haknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Selin atas penjelasannya. Mungkin langsung bisa disambung dengan dokter. Tadi pertanyaan ada dokter. Siap Mas Alvin. Jadi teman-teman yang ODHA, saya ulangin, kalau tes rapid antibody hasilnya apakah selalu reaktif IgG dan IgM-nya? Enggak tentu ya teman-teman jawabannya. ODHA itu virus yang berbeda dengan virus COVID-19. Perlu diketahui sekali lagi. Mereka dua virus yang berbeda. Kalau kita lagi cek IgG dan IgM-nya si COVID-19, otomatis kaset yang digunakan atau perangkat yang digunakan adalah perangkat khusus buat deteksi COVID-19. Gitu. Akan memang berpengaruh dari teman-teman yang HIV ini akan berpengaruh juga sama masa pandemi karena apa? Jadi mereka tuh karena lebih rentan untuk terkena, karena imunnya lebih rendah nih teman-teman daripada kita-kita yang istilahnya tidak terpapar si HIV/AIDS gitu. Karena mereka ODHA itu pasti imunnya jauh lebih rendah, risikonya maka lebih tinggi. Gitu. Tidak selalu reaktif ya teman-teman ya. Tergantung kita lagi kena COVID apa enggak gitu ya. Karena beda virusnya, beda juga alat pengukurannya ya. Jenis alatnya beda juga. Apakah sudah menjawab? Oke, sangat jelas sekali dokter. Terima kasih dokter dan Mbak Sen atas penyampaian jawabannya dari teman-teman rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar. Sebenarnya ada 1000 pertanyaan lagi yang sudah menunggu, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sekian saja. Kalau dari saya menyimpulkan bahwa dari webinar ini kita sudah mendapatkan penjelasan dari Dr. Iren mengenai bagaimana secara saintifik seperti apa tentang HIV/AIDS, dan terus dari Mbak Selintia yang sudah sering terjun langsung ke lapangan, sudah bertemu langsung dengan ODA, bagaimana caranya kita mengedukasi pertama ke diri sendiri dulu, harapannya kita bisa mengetahui bagaimana cara penularannya seperti apa. Dan kita bisa melakukan edukasi ke teman-teman yang terdekat, langsung keluarga, sehingga kita bisa tahu bagaimana penularan untuk HIV/AIDS itu sendiri. Dan harapannya di tengah pandemi COVID-19 ini kita dihindarkan dengan hal-hal yang mendekati penyakit. Dan kita selalu, yang tadi sudah disampaikan dokter, selalu menggunakan prinsip 3M ya, menggunakan masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan harapannya kita di 2021 ini sudah tidak ada lagi kasus COVID-19 dan kita bisa kembali normal lagi, dan itu pun kembali lagi, dan HIV/AIDS ini juga bisa berkurang untuk angka HIV/AIDS. Itu saja mungkin dokter dan Mbak Salin atas diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas pengetahuan dan share pengalamannya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi PT Atom Indonesia. Kita juga punya komitmen juga untuk menyebarluaskan ataupun melakukan preventif ataupun penyebaran informasi mengenai HIV ini sendiri. Itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Ada tambahan lagi mungkin dokter dan Mbak Selin, nanti kita akan sebelum kita serahkan ke pembawa acara. Tambahan dari saya sedikit, Mas. Boleh, untuk cukup, teman-teman silakan. Satu kalimat saja, jauhi virusnya, bukan orangnya. Baik, terima kasih. Dari dokter ada, dokter? Sama kayak tadi ya, intinya masker kita melindungi kita. Pokoknya jangan lupa protokol kesehatan dipakai, dilaksanakan dimanapun kita berada, teman-teman. Oke, sangat closing statement yang sangat singkat, padat, jelas, dan bermakna sekali dari Mbak Sain dan Dr. Iren.